Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Adi Saputra, NPM 24783016. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas kewarganegaraan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara. Konstitusi negara dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Gagasan utama untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitualisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaan harus diperinci secara tegas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Beberapa aturan yang merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan Indonesia. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal 4 ayat 1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden, pasal 6 ayat 1. Selanjutnya, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Selanjutnya, presiden tidak dapat membubarkan atau membubarkan DPR, pasal 7C. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim yang biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris biasanya sebagai negara dengan konstitusional, tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut yang kedua. Dinamika tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi seringkali muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, maupun adanya perbedaan pandangan atau kepentingan antara berbagai kelompok di masyarakat. Beberapa dinamika dan tantangan konstitusi yang seringkali muncul di Indonesia antara lain yaitu: 1. Perubahan konstitusi. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkan pada tahun 1945. Perubahan ini terjadi sebagai respon atas dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Namun, perubahan konstitusi tentang substansi menimbulkan beberapa tantangan, seperti perubahan tentang substansi dan bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan secara konstitusional. Yang kedua, konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Salah satu tantangan yang sering muncul dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia adalah konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, konstitusi dapat menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa kewajiban pemerintah dan kebijakan pemerintah berada dalam batas-batas konstitusional. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terus meningkat juga menjadi tantangan bagi konstitusi di Indonesia.
Konstitusi di Indonesia menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, implementasinya masih banyak yang tertinggal. Oleh karena itu, tantangan bagi konstitusi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam praktiknya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konstitusi menjadi suatu urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau UUD merupakan satu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan. Yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak dapat seenaknya berkuasa yang semena-mena. Yang ketiga, konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerjasama yang ada di lembaga-lembaga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf.